Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita masih diberi waktu untuk menikmati dan melaksanakan berbagai macam aktivitas kita mulai pagi, siang, hingga malam hari ini. Terima kasih kepada Nafasri, Irin, Rindiani, Cahyafika yang dengan setia mengikuti kegiatan modul Nusantara lewat aplikasi Zoom. Terima kasih Mas Iqbal yang sudah bisa bergabung untuk memoderatori acara kita pada malam hari ini, yaitu refleksi yang ke-6. Dan kita akan mengadakan refleksi ke-6 dengan narasumbernya Pak Ramadan. Siapa beliau? Yang jelas beliau adalah pegiat anti korupsi dan punya lisensi dari KPK. Lalu juga pegiat aktivis moderasi beragama. Maka sangat tepat jika pada malam hari ini kita menerima Pak Ramadan di tengah aktivitasnya yang luar biasa padat. Maka tanpa berpanjang kata nanti akan dimoderati oleh Mas Iqbal. Nanti ada sesi tanya jawab, lalu nanti ada foto bersama. Silakan Pak Ramadan berinteraksi dengan peserta yang hadir di sini. Sudah 2 orang yang izin. Untuk itu silakan Mas Iqbal untuk memimpin pertemuan pada malam hari ini. Silakan. Oke Pak, terima kasih Pak Koko atas pembukanya. Bagi saya mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kali ini kegiatannya refleksi ke-6. Pematerinya adalah seperti yang disebutkan Pak Koko tadi, ada Pak Ramadan MPD, ya, pegiat anti korupsi dan aktivis moderasi beragama. Beliau juga sekarang menjabat menjadi ketua program studi PPKN di Unikama. Apa bisa saya screen, Pak Ramadan? Oke. Ya, sudah muncul. Ya, kali ini temanya merajut keberagaman dalam moderasi beragama. Langsung saja, nggak usah lama-lama ya. Karena di sana waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kepada Pak Ramadan, saya persilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya, Mas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iqbal ya sebagai host pada kesempatan ini. Ya, Pak Kukuh yang masih senantiasa ya bersama kita di modul Nusantara, sebuah program yang memiliki efek domino terhadap kecintaan kita terhadap bangsa. Ya, karena memang kita nggak ikut berjuang, tugas kita adalah mencintai dan terus memiliki. Ya, karena sudah banyak orang yang cinta tapi tidak ingin memiliki. Ya, ini persoalannya berbeda. Ya, baik, teman-teman semuanya. Ya, ini di sini sudah masuk sholat, waktunya sholat isya. Tapi saya lanjutkan, ya, tidak apa-apa, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Mana suaranya? Semangat pagi. Semangat pagi, teman-teman semuanya. Mbak Febrianti. Kemudian siapa lagi nih? Pagi. Ada Nafasri. Semangat pagi. Ada Cahya. Semangat pagi, Pak. Semangat pagi, Pak. Gitu ya.
Jadi penting saya ingin mengatakan semangat pagi karena memang kita sebagai generasi bangsa yang terus menggaungkan nilai-nilai moderasi beragama, maka perlu mendesain pikiran kita waktu apa saja itu harus seperti di pagi hari, ya. Harus seperti di pagi hari. Teman-teman semuanya, ya, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya. Tentu kali pertama saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk terus bersyukur, ya. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya, ya. Bukan sekedar memenuhi kewajiban saudara sebagai peserta modul Nusantara, karena saudara menyadari bahwa masa depan bangsa ini bisa dipastikan dari wajah yang terlihat dalam layar kali ini. Nah, ini penting, ya. Kemudian terima kasih kedua, ya, saya sampaikan kepada Pak Kukuh, ya, sahabat saya, partner saya, seperti saudara sendiri yang senantiasa menebar, ya, menebar kebajikan, menebar inspirasi bagi siapapun yang kerap berinteraksi, ya, karena cahaya optimisme senantiasa dipancarkan oleh orang-orang yang haus dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, Mas Iqbal juga saya terima kasih yang luar biasa, ya, sebagai moderator, ya, barangkali, ya, sebagai moderator pada kesempatan ini yang tak bosan-bosannya juga mendampingi adik-adik peserta modul Nusantara, ya. Teman-teman semuanya, saya mencoba untuk memperkenalkan diri, lalu nanti dilanjutkan dengan teman-teman semuanya. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, nama saya sederhana sekali, ya, hampir setiap tahun disambut oleh umat muslim sedunia, ya. Tidak ada marhaban ya Iqbal misalnya, yang ada adalah marhaban ya Ramadan. Ini penting sekali, nama yang cukup singkat tapi memiliki makna yang cukup kuat, gitu loh. Nah, teman-teman semuanya, jika kemudian untuk diketahui sedikit saja tentang profil saya, maka saya kelahiran Mataram. Saya kelahiran Mataram, Madura, Tanah Garam. Ini kan, Mataram itu Madura, Tanah Garam, tepatnya di Sampang. Saya juga merupakan dosen, ya, dosen pengampu, pengajar mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan. Jadi mata kuliah muatan lokal lah kalau di sekolah itu atau di beberapa kampus. Mata kuliah yang banyak mengajarkan atau menekankan arti pentingnya unitaristik, ya. Bagaimana kita bersikap melihat perkembangan agama-agama, ya. Selain itu saya juga cukup senang, ya, mengkaji, terlibat dalam kegiatan-kegiatan anti korupsi. Sesekali saya harus ngajari mahasiswa bagaimana cara berdemo yang baik dan benar. Sesekali, tapi tidak berkali-kali, ya. Ya, kemudian pengalaman saya sampai hari ini, saya sekretaris umum, ya. Sekretaris umum Ikatan Keluarga Besar Alumni. Saya juga sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Malang Raya. Baru saja SK turun, ya. Kemudian ketua Garda Bangsa, kemudian aktif di NU juga. Ya, sesekali saya diskusi lintas agama dengan Pak Kukuh, bagaimana memperjumpakan nilai-nilai keberagaman itu
sehingga kita mampu mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme dengan konsep-konsep deradikalisasi misalnya. Beberapa buku yang pernah saya tulis baik itu sendiri maupun join ya dengan teman-teman atau dengan kolega-kolega ya saya juga sedang banyak belajar dari teman-teman ya, baik Mas Iqbal maupun Pak Kuku, bahkan peserta dari modul Nusantara itu sendiri. Nah, itulah profil singkat saya ya teman-teman semuanya. Yang tak kalah penting, hobi saya adalah goes ya. Maka foto di sini memang sengaja saya tampilkan foto goes karena sudah lama, hampir 3 purnama saya tidak goes ya. Saya kira itu singkat profil singkat saya ya. Kemudian saya minta untuk memberikan atensi ya, saling mengenal juga. Ini ada Mbak Febrianti Iren ya, ada Nafasri misalnya, ada Rindiani, ada Dea, ada Caya. Barangkali yang berkenan untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita sharing dan diskusi seputar keberagaman dan moderasi beragama. Silakan, barangkali ada yang ingin memulai untuk memperkenalkan diri secara singkat. Namanya siapa, kuliah di mana, aktif sibuk di apa, kira-kira aktivitasnya apa saja selain kuliah, misalnya begitu ya. Atau ada yang jualan online dan seterusnya, enggak apa-apa. Kita coba untuk mengeksplorasi percaya diri kita yang selama ini barangkali masih tertatih-tatih ya. Silakan, dari siapa ini dulu? Dari siapa tadi ya? Febrianti, monitor Febrianti. Iya, Pak. Ya, silakan Febrianti, nama lengkap Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Febrianti Iren. Saya dari Universitas Buswa Makassar. Terus saya dari jurusan PGSD, Fakultas FKIP. Selain kuliah sibuk apa Febrianti? Untuk saat ini ikut himpunan sama BEM sih, cuma belum masuk ke pengurusan. Oke, ya enggak apa-apa, minimal punya aktivitas ya. Karena mahasiswa yang tidak banyak aktivitas itu cenderung galau dan berakibatkan bunuh diri. Ini peringatan ini bagi mahasiswa yang hanya dari kamar ke ruang Zoom, kamar ke ruang Zoom itu hati-hati, saya ingatkan. Semakin banyak aktivitas atau kesibukan, maka di situ kedewasaan kita terbenturkan. Ada lagi Nafasri. Oke, silakan Nafasri. Ya, selamat malam Pak. Selamat Sebelumnya malam. mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan sakit. Enggak apa-apa, yang penting suaranya jelas ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nafasri Syahriah Hongri, biasa dipanggil Nafa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Muhammadiyah Kupang ya. Ya. Jurusan apa ini Nafasri ini? PGSD Pak. PGSD. PGSD. Dan sekarang saya mengikuti salah satu organisasi yang ada di kampus saya, yaitu KBM. KBM apa? Keluarga Besar Kegiatan Mahasiswa. belajar mengajar. Oh gitu, keren ya. Memang calon guru ya. Oke, Muhammadiyah Kupang, luar biasa ini ya. Posisi di Kupang ini ya. Kemudian berikutnya adalah ada Rindiani Mayriska Mahmud. Oke. Monitor Mbak Rindiani. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Rindiani Mayriska Mahmud, biasa dipanggil Rindi. Saya berkuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan Sastra Prancis, dan sekarang menuju semester 6. Sekarang kesibukan saya itu mengikuti komunitas di kampus saya. Komunitasnya itu
warung Prancis Unhas. Unhas ya, luar biasa ini. Luar biasa ya. Dari jauh-jauh ya. Dan ini dipertemukan dalam jembatan Nusantara. Keren. Berikutnya terima kasih Rindiani ya, Nafasri juga sudah tadi ya Nafasri, kemudian Vika, Vika PMM. Silakan monitor Mbak Vika. Baik, selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Malam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Vika, saya berasal dari Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata dengan jurusan Industri Perjalanan Wisata, dan sekarang saya sudah masuk semester 6 di Universitas Udayana. Untuk kesibukan saya, sekarang saya lagi saya lagi ikut organisasi BEM fakultas dan juga aktif dan juga ikut kepanitiaan. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Mbak Vika, Udayana Bali ya. Ini yang punya yang mengelola industri pariwisata ini ya. Perjalanan-perjalanan. Nanti kalau kita ke Bali bisa kontak Mbak Vika ini, Pak Buku ya, yang punya Bali ini ya. Berikutnya thank you ya Mbak Vika, sehat selalu. Kemudian yang terakhir ini mudah-mudahan tidak salah ada Dea Sherly ya. Monitor Dea Sherly. Baik Pak, selamat malam. Ya, malam. Dea Sherly Safitri, saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang sudah semester 3. Kesibukan saya sekarang itu saya ikut komunitas relawan pendidikan yang ada di Kota Makassar, Pak. Nama komunitasnya Psikolog Cendekia Pesisir. Itu aja, Pak. Ya. Oke, thank you ya. Jadi relawan pendidikan di Makassar ya. Kalau di Malang itu ada namanya kelas inspiratif. Jadi kelas inspiratif itu siapa saja boleh bergabung, ya mahasiswa maupun dosen, dan mereka itu mengajar di kelas-kelas atau di sekolah-sekolah terpencil di sekitar Malang, namanya kelas inspiratif itu. Ya, oke. Thank you Mbak Dea, ya teman-teman semuanya. Ya, bagi saya ini hal yang luar biasa bisa ketemu secara maya. Ya, kita akan mendiskusikan beberapa hal yang barangkali teman-teman sudah mendapatkan suplemen ya. Suplemen dari Pak Kuku selama modul Nusantara ini berlangsung ya. Teman-teman semuanya, berikutnya adalah perlu saya sampaikan ini. Oke. Nah, sekarang bicara tentang merajut keberagaman dalam moderasi beragama, perlu saya sampaikan apa sih yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini gitu. Apa yang ingin dicapai? Maka yang pertama kita berharap peserta memiliki pemahaman yang holistik ya tentang keberagaman. Kenapa tidak bicara tentang perbedaan? Kenapa harus keberagaman? Lalu apa keberagaman itu? Ya, kemudian yang kedua adalah peserta mampu mengidentifikasi nanti ya, mengidentifikasi keberagaman sebagai aset persatuan bangsa. Ya. Karena kita terlalu sering bicara tentang perbedaan, terlalu sering bicara tentang kebinekaan. Padahal yang perlu kita diskusikan adalah, yang perlu kita rajut adalah keberagaman ini menjadi sebuah kekuatan ya, kekuatan membangun fondasi ideologi dalam bernegara. Kemudian yang ketiga adalah peserta mampu menganalisis keberagaman dalam bertoleransi ya, melalui film pendek. Nanti kita ada film pendeknya. Ya, kemudian peserta mampu menginternalisasikan nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara ikut modul Nusantara ini apa? The most significant change. Perubahan apa yang terjadi dalam dirimu sebelum ikut modul Nusantara dan setelah ikut modul Nusantara?
Nah, ini penting. Jadi setiap kegiatan itu harus punya dampak. Apa kira-kira? Terlebih dampak itu atau significant change itu kemudian dituangkan dalam sebuah ide ya, atau dituangkan dalam sebuah tulisan ya, tulisan lepas yang sekiranya dibaca orang itu memberikan aura inspiratif. Keren juga ini ya Febrianti ya. Ya, tulisannya terus cerita-ceritanya sehingga membuat orang itu tergugah. Karena tulisanmu tergugah, maka orang yang membaca itu ya langsung mengalami sebuah perubahan tanpa harus ikut dalam kegiatan modul Nusantara. Dan ini penting ya, menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari lalu kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Malah keren. Ya, kemudian yang berikutnya adalah peserta mampu mengimplementasikan moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif ya. Itu capaian yang harus kita sepakati malam ini agar kemudian refleksi 6 dalam modul Nusantara ini betul-betul memiliki efek domino ya, efek domino dalam kehidupan teman-teman semuanya. Sebelum itu saya coba menguji kecerdasan Febrianti, Vika, dan kawan-kawan semuanya ya. Oke, uji cerdas yang pertama adalah ya, ketika kamu ikut berlomba, kamu nyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi kamu di nomor berapa? Coba yang bisa jawab siapa ini? Rindiani, Vika, atau siapa? Silakan. Barangkali ada yang bisa menjawab. Dea, barangkali kira-kira nomor berapa, Mbak Dea? Monitor, Mbak Dea. Posisi nomor 1, Pak. Posisi nomor 1, boleh. Silakan. Yang lain barangkali, karena Pak Ramadan tidak mempersoalkan benar dan salah, tetapi keberanian menyampaikan pendapat itu adalah hal yang sangat berharga. Nah, Fasri kira-kira posisi di nomor berapa? Ini dia tadi menjawab posisi nomor 1. Monitor Nafasri. Nafasri, ya, Nafasri kehilangan jejak. Vika, coba Vika. Nomor berapa, Vika? Di posisi nomor 2 karena dia nyalipnya nomor 2 dia menyalip nomor 2, berarti nomor 2 yang disalip, orangnya di nomor 2. Berarti kamu di nomor berapa? Nomor 2. Oke, begitu ya. Thank you Mbak Vika ya. Jadi kalau nyalip orang nomor 2, yang jelas kamunya nomor 2 sekarang, begitu. Oke, yang terakhir, Vika ini yang terakhir. Jika kamu menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Vika di posisi berapa? Oke, masih bingung. Febrianti, monitor? Iya, Di nomor berapa, Febrianti? terakhir. Soalnya Iya. kan tidak ada orang lain selain di terakhir. Oke, thank you. Coba bayangkan semuanya, bagaimana cara menyalip orang posisi terakhir. Jika kamu menyalip orang di posisi terakhir, coba bayangkan bagaimana cara kamu menyalip orang di posisi terakhir. Oke, thank you ya. Minimal kita sudah mulai apa namanya ya? Kalau istilah saya ya olahraga otak lah ya. Olahraga otak, mengatur sebuah konsentrasi. Nah, teman-teman semuanya, maka pada kesempatan ini kalau kemudian bicara tentang keberagaman, apa yang ada di lintas teman-teman semuanya?
apa yang saudara pahami lah, kira-kira begitu. Apa yang saudara pahami tentang keberagaman? Menurut Febrianti, apa sih yang dipahami tentang keberagaman itu? Itu mungkin apa ya? Kalau bicara tentang keberagaman pasti yang terlintas itu perbedaan, kebudayaan, agama, kayak gitu. Ya, Keberagaman. Oke, thank you. Kalau Rindiani, kira-kira yang terlintas di pikiran Rindiani, keberagaman itu apa? Keberagaman itu artinya dalam suatu daerah atau negara itu ada berbagai macam budaya atau perbedaan-perbedaan, bisa dilihat dari perbedaan jenis kelamin juga, pola pikir dan lain-lainnya, Pak. Oke, thank you. Sorry ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ya. Keberagaman dan kebinekaan. Ya. Yang terakhir, Mbak Nafasri. Kebinekaan itu apa sih, Mbak Nafasri? Monitor Mbak Nafasri? Mungkin tidak ada ya. Oke. Siapa lagi ini? Dea. Kebinekaan itu apa, Dea? Monitor, Dea. Kebinekaan itu apa sih? Teman-teman yang sering dengar kita ini Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Ya, enggak ada ya Dea ya. Oke, lanjut ke Vika. Vik, apa Vik? Kebinekaan ini Vik? Menurut saya kebinekaan itu keberagaman, Pak. Keberagaman ya. Jadi beda ya. Beda enggak ya keberagaman dengan kebinekaan? Oke. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mendengar kata keberagaman, tentu keberagaman itu suatu kondisi ya, suatu kondisi dalam suatu masyarakat itu di mana pastinya terdapat berbagai perbedaan-perbedaan ya dalam berbagai hal. Ya. Apakah itu suku bangsa, apakah itu ras, agama dan seterusnya. Ini memaknai keberagaman. Ya. Sementara kebinekaan itu adalah realitas kebangsaan kita yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Jadi untuk mendorong terciptanya perdamaian itu atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kuncinya adalah kebinekaan itu. Nah, sementara keberagaman tadi yang saya sebutkan kondisi ya, kondisi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat multikultural, di tengah-tengah masyarakat yang plural ini, maka keberagaman itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, tidak lagi bicara tentang kebinekaan, karena kebinekaan ini adalah instrumen mempererat, menciptakan sebuah ketentraman dan seterusnya. Karena kebinekaan ini tidak banyak dimiliki oleh bangsa. Ya. Sementara keberagaman ini ya hampir semua negara punya keberagaman itu. Ada apakah itu soal ideologi dan seterusnya. Maka yang pernah saya lakukan dalam konteks ini, saya mencoba untuk memperjumpakan keberagaman itu atau memperjumpakan persamaan-persamaan itu dalam sebuah rumah ibadah. Kita tidak ingin kemudian melihat agama teman kita lalu yang paling salah. Sementara kita memiliki keyakinan bahwa agama kita adalah yang paling benar. Ini menjadi persoalan ketika agama itu menjadi menjadi diskusi dalam ruang publik. Gitu loh. Dalam artian bahwa kalau konteks agama bukan keberagamaan,
dalam konteks agama ini diseret ke dalam ruang publik, maka yang ada adalah ya orang akan cenderung mengklaim dirinya agamanya paling benar. Padahal hampir semua agama, ya saya katakan semua agama memiliki nilai keyakinan dan kebenaran akan agama yang dianutnya. Maka ketika agama masuk dalam ruang publik, cenderung terjadi gesekan. Ya. Cenderung terjadi gesekan dan stereotip-stereotip itu mudah muncul. Ya, bahwa Islam itu identik dengan teroris misalnya. Identik dengan ngebom dan seterusnya. Karena yang ditampilkan agama masuk dalam ruang publik. Teman-teman semuanya, ya, ketika demikian, maka keberagaman di Indonesia itu harus dijaga, ya, harus dijaga, dipertahankan, bahkan dilestarikan. Bagaimana cara melestarikan itu? Inilah cara-cara melestarikan yang biasanya bergantung pada adat istiadat, lokal wisdom, dan seterusnya. Karena menjadi modal utama dalam membangun sebuah bangsa yang lebih kuat dan makmur, itulah keberagaman. Kita terlalu sering, istilah saya, kita tidak sedang mempertajam perbedaan, tapi bagaimana memperjumpakan persamaan itu. Jangan jadikan keberagaman itu sebagai perbedaan untuk saling membatasi tadi. Ya. Atau istilah kerennya adalah kita perlu memiliki sikap inklusif. Ya, bagaimana kita melihat agama. Ya, melihat agama orang lain itu secara inklusif. Pandanglah diri, seandainya saya Kristen, seandainya saya Katolik, seandainya saya minoritas. Mungkin itu yang terjadi. Tetapi kemudian bagaimana keberagaman itu untuk saling melengkapi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya sesekali pernah dihujat juga karena suatu ketika saya ada perkuliahan, mata kuliah saya ajak ke gereja, baik Muslim maupun Katolik, apapun agamanya saya ajak ke gereja. Ada beberapa hujatan dari teman-teman saya. Siapa yang bertanggung jawab kalau yang Muslim tadi masuk ke gereja lalu ganti agama atau pindah agama? Maka saya katakan secara sederhana, urusan pindah agama itu urusan kekuatan iman, bukan kekuatan mata kuliah. Karena mata kuliah ini mengajarkan dan mengedepankan keberagaman di atas segala perbedaan. Teman-teman semuanya, ini kita akan mencoba mendiskusikan. Ya, ada satu film, ya, karya mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ini film yang merupakan bagian dari tugas UAS 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah, ya. Kita coba, kita lihat, kita diskusikan, ya, tentang film ini. Ya, kita simak setelah pariwara berikut ini.
Ya, oke. Masih suara saya masih terdengar ya? Silakan dari film tadi kira-kira teman-teman bisa memberikan argumentasinya, nilai apa yang ingin disampaikan dalam film itu, ya. Silakan ya. Bagaimana kemudian nilai itu bisa terinternalisasikan ya. Bisa raise hand bisa ya, tanpa harus di kolom chat misalnya. Silakan teman-teman, bisa Febrianti dari cuplikan film yang cukup panjang tadi ya. Silakan. Saya ingin minta komentarnya dulu. Agak susah sih Pak komen soalnya itu filmnya agak patah-patah terus nggak ada suaranya jadi. Tapi kalau saya lihat tadi sekilas itu ceritanya soal apa ya, pertemanan beda kebudayaan atau agama ya, atau gimana? Ya, ya, oke. Dari Pak Koko tadi suaranya tidak muncul Pak Koko ya.
Suaranya hilang Pak Ramadan sama apa ke distract gitu loh. Ke skip Oh iya. Ya ya. Oke oke baik. Teman-teman semuanya, jadi film tadi sebenarnya berangkat dari seseorang mahasiswa ya yang kemudian trauma ya karena temannya ikut menjadi korban ledakan bom di gereja Surabaya. Nah, lalu kemudian muncullah sebuah stereotip bahwa Islam itu adalah teroris, ya misalnya, sampai kemudian menjadi diskusi yang cukup alot di dalam sebuah kelas tadi, bahwa si perempuan tadi itu, Rebecca itu, ya masih meyakini bahwa teroris itu adalah Islam, karena memang tidak dipungkiri bahwa kasus pengeboman gereja di Surabaya itu pelakunya adalah seorang Muslim, kan ya. Lalu kemudian pada suatu ketika ya Rebecca sedang menunggu jemputan temannya pacarnya ya dalam hal ini. Kemudian pada saat dia mau menyeberang hampir kemudian ditabrak oleh sepeda motor yang kemudian diselamatkan oleh orang yang ada di sampingnya yang kebetulan adalah mereka berkerudung dan memakai cadar. Dari itulah kemudian Rebecca berpikir dari stereotip tadi, kemudian dia berpikir bahwa oh masih ada orang-orang yang seperti ini yang bercadar yang distereotipkan tentang teroris dan seterusnya. Ternyata tidak seperti yang ia pikirkan, ya, tidak seperti yang ia pikirkan. Bisa menolong, kemudian ramah dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian saya ingin menekankan bahwa agama-agama itu mengajarkan cinta damai, cinta kasih. Hanya saja bagaimana metode memperjumpakan itu. Nah, hal yang demikian itu sering terjadi atau sering kita lihat pada realitas-realitas masyarakat yang tidak sedikit akan memberikan stereotip-stereotip negatif terhadap pandangan suatu agama. Dan ini tidak boleh terjadi dalam negara Pancasila, dalam negara Indonesia yang kita banggakan. Bahwa dengan pondasi Bhinneka Tunggal Ika, ya, dengan nilai-nilai Pancasilanya, kita mesti sadar bahwa keberlangsungan keberagamaan kita di Indonesia itu karena atas dasar kecintaan terhadap ideologi yang bukan hanya semata-mata pada egosentris keagamaan kita. Kita juga mesti menyadari bahwa setiap agama-agama itu juga menanamkan nilai-nilai humanisme. Bagaimana sebenarnya cara pandang agama terhadap berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semuanya, ada banyak nilai yang bisa kita petik sebenarnya. Nilai-nilai toleransi salah satunya, ya. Nilai-nilai inklusif, ya, inklusivitas. Ada nilai apalagi kemanusiaan, humanisme. Nah, nilai-nilai inilah kemudian banyak tidak disadari yang sebenarnya telah banyak kita lakukan. Hanya saja pada persoalan teknis di lapangan, nilai-nilai ini tidak banyak tumbuh. Kenapa tidak banyak tumbuh? Karena akhir-akhir ini kita ya termakan oleh serangan-serangan media sosial yang mengatasnamakan agama, yang juga tidak banyak orang cerdas dalam bermedia sosial yang mudah terpengaruh. Maka kita sebagai mahasiswa sejatinya adalah
meyakinkan pada masyarakat bahwa apa yang terjadi di media sosial, terutama ujaran kebencian atas nama agama dan seterusnya, itu bukan lagi ciri-ciri orang Indonesia. Orang Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahannya, adat ketimurannya, dan seterusnya. Maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai generasi, meyakinkan sekali lagi bahwa perang media sosial itu sesungguhnya, ya, bagi saya, menurut saya, itu jauh lebih kejam dari persoalan-persoalan yang lainnya. Maka gerakan radikalisme di Indonesia kerap kali dilempar di permukaan media sosial. Dan kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak banyak paham. Teman-teman semuanya. Nah, lalu setelah kita mencoba memahami nilai-nilai keberagaman tadi ya, dengan banyak hal tadi. Lalu apa sebenarnya moderasi beragama sementara keberagaman ya yang saya coba ulas secara sederhana, secara singkat tadi, suatu kondisi masyarakat ya dengan berbagai perbedaan dalam banyak hal. Maka perlu saudara juga memahami apa sih sebenarnya moderasi itu. Moderasi kalau secara sederhana, secara eksplisit misalnya, itu adalah jalan tengah. Ya. Maka dalam bermoderasi itu harus ada dua komponen yang harus ditekankan dalam bermoderasi, yakni kata adil dengan seimbang. Kalau istilah dalam agama, istilah dalam Islam itu disebut wasatiyah ya. Jadi Islam yang ada di lebih cenderung di tengah ya. Tidak ke kiri dan juga tidak ke samping. Kalau kemudian kita menganalogikan moderasi. Moderasi itu ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu. Ya. Jadi ibarat gerak, kita bergerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu. Ini moderasi. Sedangkan ekstremisme, ya kaitannya dengan moderasi tadi, gerak sebaliknya, ia akan menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrim. Maka kaum ekstremis itu cenderung menyisir masyarakat pinggiran, masyarakat awam yang tidak banyak memahami konteks nilai-nilai keagamaan kita. Ibarat bandul jam misalnya. Ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrim, namun melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Inilah moderasi secara sederhana. Lalu, mengapa penting? Ya, mengapa penting moderasi ini? Atau mengapa penting kita harus memahami moderasi beragama? Ya, jawaban umum secara umum karena keragaman dalam beragama itu niscaya. Ya, karena keragaman dalam beragama itu menjadi niscaya. Tidak bisa dipungkiri gitu. Dan tidak mungkin dihilangkan. Maka ide dasar dari moderasi itu adalah mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Saya pernah melakukan perkuliahan di pura, pernah melakukan perkuliahan di gereja, di wihara, dan seterusnya.
Apa yang saya lakukan pada teman-teman mahasiswa, saya sampaikan, kita tidak sedang belajar tentang Injil. Kita tidak sedang belajar tentang kitab sucinya teman-teman yang lain. Tetapi bagaimana nilai-nilai keagamaan di agama lain itu mampu diperjumpakan dengan nilai-nilai keagamaan yang kita anut. Maka kemudian kalau kemudian kita bicara tentang Islam dan Katolik, Islam dan Kristen, Islam dan Hindu dan seterusnya, kita tidak akan pernah selesai karena itu memang perbedaan sunnatullah. Artinya apa? Perbedaan ini memang sengaja diciptakan oleh Tuhan. Bahkan di dalam kitab suci Al-Qur'an misalnya, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa, ya, beda budaya, beda bahasa. Untuk apa? Untuk saling mengetahui. Itu ayatnya sudah tersirat bahwa perbedaan itu memang sengaja Tuhan ciptakan. Agar apa? Agar kita saling mengetahui. Oh, budaya NTT demikian. Budaya Makassar seperti ini. Kalau orang NTT, orang Makassar masuk ke Malang, tentu harus memahami kebudayaan yang ada di Malang. Supaya apa? Supaya mampu mereduksi, ya, mereduksi egosentris yang kerap muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang dibawa. Nah, ini penting. Maka kemudian saya tekankan tadi adalah sikap inklusivitas dalam beragama ini menjadi menjadi suatu pondasi, betul, ya, pondasi yang kuat agar kita mau menerima, ya, mau menerima keberagaman itu tadi. Teman-teman semuanya, mengapa kita perlu bermoderasi atau mengapa kita perlu moderasi beragama? Alasan yang pertama adalah, dari sekian alasan itu saya coba rangkum dari bukunya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ya. Yang pertama, alasan kita bermoderasi. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia. Bukan justru menjatuhkan. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Kita ini makhluk mulia. Maka karena kita makhluk mulia tentu memiliki akhlak mulia. Karena memiliki akhlak mulia adalah dia menebarkan keceriaan, kedamaian, ya, ketentraman, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya seseorang. Nah, ini penting dalam bermoderasi. Gitu. Yang kedua adalah sebenarnya ribuan tahun setelah agama-agama itu lahir. Kalau di dalam agama itu kan ada agama langit sama agama bumi. Ya, atau di dalam Islam itu disebut agama samawi, agama yang diturunkan yang dibawa oleh Rasulnya, ya, yang diturunkan oleh Tuhan. Sementara agama al-ardi, agama-agama lokal. Nah, ribuan tahun setelah agama-agama itu lahir, manusia semakin bertambah dan beragam. Semakin bertambah dan beragam. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka ragam, bahkan di setiap negeri pun juga demikian. Untuk apa? Untuk saling mengetahui antar bangsa, antar budaya, antar agama. Nah, ini alasan yang kedua. Teman-teman semuanya, alasan yang ketiga adalah dalam mengapa kita harus bermoderasi. Khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama itu diperlukan sebagai strategi kebudayaan. Ya, sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Jadi, akhirnya apa? Konsep moderasi ini menjadi sebuah strategi untuk apa? Untuk menangkal gerakan ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan seterusnya. Tantangan kita adalah tidak banyak orang-orang oknum
ya atau sekelompok orang yang setuju dengan konsep ini. Maka sebenarnya menurut saya aliran atau oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang tidak sepakat dengan ideologi Pancasila, mestinya dia hengkang dari republik ini. Karena Indonesia ini adalah negara demokratis, maka semua aliran, semua agama, ya, itu tumbuh subur. Karena dia diberi kesempatan untuk tumbuh subur, mestinya tidak mengganggu tuan rumah. Sebut saja HTI misalnya. HTI ini kan menjadi pendatang di negeri kita gitu. HTI, kemudian ada FPI misalnya. Namun mereka ingin mencoba menguasai beberapa lini, ya, karena HTI di negaranya itu kan diusir, ya, bahkan dibubarkan sejak awal. Nah, oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang demikian ini bagi saya adalah mereka tidak tahu diri, sudah diberi tempat untuk tumbuh dan subur, tetapi lama-kelamaan ia malah justru mengkhianati tuan rumah. Maka ketika itu tuan rumah akan marah, ya. Wajar kalau kemudian harus dibubarkan karena sudah tidak sopan lagi berada di Indonesia. Selain 3 poin besar di atas atau yang saya sebutkan tadi, dapat dijelaskan bahwa moderasi beragama itu sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan, tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas-komunitas, lembaga-lembaga. Gitu. Jadi kebaikan moral bersama ini sangat relevan dengan kondisi tantangan kita di era disrupsi atau di era kesemrautan teknologi, ya, di mana separuh hidup kita itu dikendalikan oleh teknologi. Maka pesan saya sebenarnya, secanggih apapun teknologi, kita tidak boleh dikendalikan oleh teknologi. Sebisa mungkin kitalah yang mengendalikan teknologi itu sendiri, agar nilai-nilai moderasi ini terus relevan. Tidak sedang diserang kanan kiri, ya, bahkan sangat memungkinkan membangun kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sepakat bahwa ideologi Pancasila ini adalah pemersatu bangsa. Teman-teman semuanya. Lalu moderasi beragama dalam kaitannya sebagai penguatan toleransi, apa yang bisa kita lakukan? Moderasi beragama itu sekali lagi dalam materi saya ini tidak dapat dipisahkan dari terma toleransi. Apa sih toleransi itu? Mungkin refleksi sebelumnya sudah banyak dibahas. Apa sih toleransi? Kan begitu. Ada yang bilang toleransi itu saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Maka apapun definisi dari toleransi adalah memanusiakan manusia, memberi ruang kepada mereka untuk tumbuh bersama tanpa harus mengganggu. Maka ketika saya pergi ke gereja dalam rangka mengadakan perkuliahan, lalu orang sedang menganalogikan tidak demikian memaknai toleransi. Apakah perkuliahan yang saya dilakukan di gereja, di vihara, dan seterusnya lalu merusak tatanan agama-agama teman-teman saya? Tidak. Karena justru itulah bagaimana memaknai toleransi ini untuk kemudian bukan sekedar saling memahami, tetapi bersama-sama menciptakan kedamaian bagi siapapun yang
bangga terhadap bangsa ini. Dari berbagai pembahasan tadi, berbagai kajian-kajian teori, maka kemudian moderasi beragama itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses dan toleransi. Hasilnya atau buahnya adalah moderasi yang diterapkan. Jadi dari berbagai kajian-kajian terdahulu bahwa moderasi beragama adalah proses, ya, dan toleransi adalah hasil atau buah, ya, outcome, bahasanya outcome. Jika kalimatnya begitu, jika moderasi itu diterapkan. Bagaimana cara menerapkan moderasi beragama? Cara menerapkan moderasi beragama, salah satu entry point-nya adalah kita mesti sadar bahwa semua agama itu benar. Kita mesti sadar bahwa semua agama itu memiliki nilai-nilai persamaan yang perlu kita jumpakan. Nah, itu teman-teman semua. Ya. Kemudian saya juga ingin mengutip beberapa tulisannya siapa ini, Denny J.A. Ya, hasil penelitiannya Denny J.A. yang berjudul atau bukunya ini berjudul NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi ini. Ya. NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi. Dalam laporan ini, ya, kemudian dipaparkan. Ya. Dalam laporan ini kemudian dipaparkan penelitian tahun 2000 berapa ya ini ya? 2017 ya, kalau nggak salah ya, 2017. Ya. Itu malah hampir 50 sekian persen koresponden itu setuju dengan khilafah atau ideologi Pancasila diganti. Dari sekian 50% itu. Kemudian sisanya ada yang tidak setuju, tidak tahu, dan seterusnya. Artinya apa? Ada persoalan dalam cara kita beragama. Ya. Maka ke depan sebenarnya tugas kita sebagai generasi, sebagai mahasiswa, bagaimana kita itu adaptif terhadap perkembangan teknologi sebagai instrumen agar nilai-nilai keberagaman dengan pola moderasi beragama ini secepat mungkin bisa diterima. Kalau tidak demikian, wah, kita hanya berumur 10-20 tahun lagi, Pancasila sangat mungkin hilang. Itu. Coba kita perhatikan di kampus-kampus negeri barangkali. Ya, kampus negeri di mana? Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin. Perhatikan, gerakan-gerakan mahasiswa itu yang cenderung ekstremis itu dia menyisir orang-orang yang tidak begitu kuat agamanya. Dan pasukan mereka, komunitas mereka tertata rapi. Dalam artian solid, ya. Kemudian mereka melakukan kajian-kajian dari ruang-ruang atau dari ruang-ruang pinggiran. Ya. Ruang-ruang pinggiran itu mereka yang tidak banyak paham agama, mereka yang tidak punya basic pesantren. Ya, tidak punya basic agama yang kuat. Dalam tanda petik yang saya coba kerucutkan adalah teman-teman di agama Islam, ya. Nah, kalau ini dibiarkan, kebijakan kampus tidak ada kebijakan kampus yang seperti
mengantisipasi gerakan-gerakan seperti itu, maka tak heran kemudian ya suatu ketika ada bahwa radikalisme atau ekstremisme itu lebih tumbuh subur di kampus-kampus. Bahkan hasil temuannya kementerian, ya kampus-kampus besar, kampus-kampus negeri justru menjadi sarang gerakan radikalisme. Maka keberadaan modul Nusantara ini sebenarnya salah satu cara pemerintah, kementerian menanggulangi terorisme, menanggulangi gerakan radikalisme, intoleran dan seterusnya. Teman-teman semuanya. Ya. Kemarin juga kita cukup dihebohkan dengan dengan fenomena yang terjadi di Lumajang, yang urusan sajen-sajen yang ditendang dan seterusnya. Ya, karena itu tidak mungkin pelaku itu tanpa sadar. Karena pelaku itu punya misi. Ya. Misinya apa? Misinya mereka satu. Memurnikan Islam menurut mereka. Maka semua yang berbau budaya, berbau adat, mereka tendang, mereka buang semua. Dan ini bahaya bagi keberlangsungan kebudayaan kita. Bahwa sebenarnya agama-agama itu punya cara, punya media. Untuk apa? Media komunikasi dengan Tuhannya, cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Maka sebenarnya apa yang terjadi di Lumajang ini tidak boleh. Ya, lalu kemudian diperankan dalam film pendek berikut ini yang juga karya teman-teman mahasiswa Unikama. Saya coba cuplikan, mudah-mudahan suaranya terdengar, ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan, ya. Baru kita diskusikan lagi, teman-teman semuanya. Maaf Pak, kalau mungkin dicabut saja headsetnya Pak, kalau memutar video. Oh iya gitu ya. Ya, terus Oke speakernya Mas. dikeras. Iya oke. Oke, saya cabut dulu. Dari mahasiswa yang sedang melakukan di desa dan sampailah mereka di kediaman ia kemudian. Artinya naik masuk, silakan masuk. Tetapi mereka berdagang. Ngomong silakan. Mereka merasakan dengan mendengar suara gamelan Jawa. Mereka mengelilingi rumah dan mencari sumber suara tersebut. Hingga sesuatu. Ini menjadi biasa. Katanya apa bilang dulu ini? Dulunya ada aja singgung ada udara di sikat aja. Itu makanya aku bisa tahu mau bilang. Nggak ada udara itu berarti kan
Dia berikan penjelasan kepada 3 mahasiswa yang sudah memakan sesajen. Bahwa makanan tersebut ada sesajen yang diberikan satu suro. Oke, masih dengar suara saya, Mas Iqbal? Masih, Pak. Masuk. Oke, ya silakan teman-teman. Tadi mudah-mudahan terdengar suaranya ya, Mas Iqbal ya. Ya, Terdengar, oke, Pak. silakan. Saya minta argumentasinya, sharingnya dari film tadi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil, apa ya, makna yang tersirat dalam film ini, Mbak Febrianti. Monitor Mbak Febrianti. Ya. Kalau makna yang bisa diambil dari film tadi, mungkin itu menghormati tradisi atau budaya ya. Tidak sembarang melakukan sesuatu yang yang di dalam rumah orang atau gimana. Oke, baik. Artinya pesan yang disampaikan oleh Mbak Febrianti, ya kita harus menyadari bahwa setiap budaya, adat istiadat itu perlu kita cermati, perlu kita pahami. Jangan kemudian melakukan sikap-sikap yang malah merugikan dirinya sendiri, gitu ya Mbak Febrianti ya. Oke, barangkali ada yang lain? Mbak Vika ini mungkin mau menambahkan, atau Mbak ini yang baru bergabung ya juga, ini Mbak Dripsi ya. Mbak Dripsi barangkali memberikan ini komentar, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau dari video yang saya tonton mungkin agak sedikit patah-patah, terus suaranya nggak terlalu kedengaran, tapi yang bisa saya tangkap, kita kan udah sebagai mahasiswa nih, atau sebagai anak muda lah, tentunya kita harus sopan santun di tempat yang kita kunjungi, maupun mau di tempat kita sendiri ataupun di tempat orang lain, kita harus sopan. Apalagi kita nggak tahu adanya adat istiadat mereka atau kebudayaannya mereka yang belum kita kenal. Jadi yang paling penting menurut saya yaitu sopan santun sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, ya dua teman kita telah memberikan argumentasi argumentasi terkait dengan film pendek tadi. Saya ingin menegaskan kembali apa yang diteliti oleh Suprapto ya dalam bukunya Moderasi Beragama ini tahun 2013. Suprapto ini juga mengkaji hubungan antara Hindu dan Muslim yang ada di Lombok, ya, di mana di Lombok ini sebenarnya cukup lama ya, berlangsung dalam kurun waktu yang lama, yang cukup harmonis, ya. Lalu Suprapto ini menyimpulkan bahwa proses harmoni dan integrasi sosial akan terbentuk jika 3 hal menurut Suprapto. Saya ulangi, bahwa suasana harmoni, ya, proses harmoni itu sendiri dan integrasi sosial akan terbentuk jika terdapat 3 hal. Yang pertama adalah pemahaman agama yang inklusif, bukan eksklusif. Nah, ini yang kerap kali kemudian kita melihat teman-teman kita di sekitar kampus, ya. Cara beragamanya eksklusif banget ya. Tapi kalau Suprapto berpendapat yang pertama adalah pemahaman agama yang inklusif. Ya. Kenapa ini penting? Ya. Karena inklusivitas dalam konteks beragama ini akan melahirkan naluri-naluri ya, kedamaian. Dia akan menginternalisasikan dalam dirinya. Seperti yang penjelasan saya tadi, bagaimana seandainya dia jadi minoritas dan seterusnya. Yang kedua adalah ketaatan pada hukum. Nah, hukum dalam konteks ini di sini adalah ideologi yang kita jaga bersama sebagai ideologi tertinggi, yakni Pancasila. Maka siapapun, organisasi apapun, kelompok apapun yang tumbuh subur di Indonesia ini harus dan mutlak ya patuh dan taat pada undang-undang, pada hukum, terlebih pada ideologi Pancasila. Kalau sudah berseberangan dengan ideologi Pancasila, maka negara wajib hukumnya untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang akan mencabik-cabik keberagaman dan persatuan kita ini. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan masa lalu. Ya. Memaafkan masa lalu, kemudian membangun trust, ya, kemudian membangun ikatan antar warga, ya, ikatan antar warga. Nah, kemudian Suprapto menitik beratkan bahwa konflik komunal yang terjadi sering disebabkan karena mulai pudarnya ya kearifan lokal. Ini menurut Suprapto. Jadi pudarnya kearifan lokal dan minimnya ruang publik, ruang diskusi, ya. Teman-teman semuanya, nah tantangan kita ke depan, ya selalu saya katakan tantangan kita ke depan adalah bagaimana konflik-konflik yang sering terjadi atau gesekan-gesekan yang sering terjadi atas nama agama itu harus
diantisipasi dengan pola-pola moderasi beragama yang humanis. Cara-cara beragama kita yang inklusif. Maka saya yakin Indonesia bukan cerah hari ini, tetapi Indonesia akan terus hidup sampai kapanpun. Termasuk di akhirat, tanda petik. Karena Indonesia adalah surga dunia yang sengaja Tuhan ciptakan. Karena di negara yang lain tidak ada seperti negara-negara seperti Indonesia yang tumbuh subur berbagai agama, tumbuh subur berbagai kalangan, tumbuh subur juga ya ideologi Pancasila yang akan menjadi jembatan antar anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Ramadan telah memaparkan gagasan pemikirannya kepada kami semua. Monggo Mas Iqbal. Ya, ya maaf ya, karena mic saya ternyata belum tertancap. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Ramadan, materi yang sangat menarik untuk dibahas pada malam hari ini. Jika peserta ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, ya mungkin begitu, silakan ditanyakan. Halo, ya Mbak, izin bertanya. Ada di kolom chat. Ya. Izin bertanya, prinsip kehidupan yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama anak muda, agar dapat terciptanya moderasi beragama. Ya, jadi prinsip kehidupan yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama anak muda, agar bagaimana menciptakan moderasi beragama, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Nafasri ya sharingnya ya. Nanti kalau kurang puas ya biar Pak Kukuh yang memuaskan nanti ya. Teman-teman semuanya, pertanyaan Mbak Nafasri adalah prinsip apa sih yang dipegang, kira-kira begitu ya, dalam kehidupan setiap individu ini, terutama anak muda, agar mampu menciptakan moderasi beragama. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, justru generasi muda ini generasi yang potensial ya untuk memegang kemajuan sekaligus menghancurkan peradaban. Generasi muda, generasi milenial memegang kemajuan, menghancurkan peradaban. Nah, karena demikian itulah, maka generasi muda ini harus betul-betul memahami konteks keberagamaan kita untuk melahirkan nilai-nilai moderasi beragama. Apa yang harus dipegang? Kan begitu kan pertanyaannya. Apa yang harus dipegang kalau begitu? Atau prinsip apa yang harus kita jalankan? Maka prinsip yang sangat dominan, sangat utama bagi saya adalah prinsip humanisme. Kalau humanisme ini tertanam dalam jiwa kita, maka kita melihat siapapun, agama apapun, latar belakang apapun itu sama. Sama-sama anak bangsa, sama-sama memiliki kesempatan yang sama
untuk tumbuh di Indonesia sepanjang ia masih berpegang teguh pada prinsip ideologi. Apa saja prinsip ideologi? Nilai-nilai Pancasila harus tumbuh dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menjadi pajangan di ruang-ruang kelas, tetapi nilai-nilai Pancasila itu akan terus mengikuti arah perkembangan bangsa, arah kemajuan bangsa, dan arah kemana anak-anak bangsa ini akan berlabuh. Disitulah nilai-nilai Pancasila yang harus kita pertaruhkan. Nah, teman-teman semuanya, adik-adikku sekalian yang berbahagia, dalam konteks bermoderasi, dalam konteks moderasi beragama, ya, banyak orang akhir-akhir ini yang melihat sebelah mata moderasi beragama itu. Padahal kalau moderasi beragama itu dilihat dalam satu sisi sebagai apa? Istilahnya orang aliran kanan, itu pemerintah anti-Islam misalnya, itu sangat keliru. Justru moderasi beragama ini sebagai apa ya? Sebagai cara dalam menjaga marwah keindonesiaan. Tapi bagi mereka yang sudah terlanjur benci, ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada benarnya. Gitu ya. Kalau sudah atas dasar kebencian sebagai sudut pandang, apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada yang benar. Jangankan itu. Kalau sudah benci sama Ramadan, ya, kalau benci sama Ramadan atas nama benci melihat Ramadan sholat itu salah. Gitu. Sholat itu salah. Karena apa? Karena yang dilihat ada atas dasar kebencian. Istilah orang Jawa ya, ambean. Ambean itu salah. Karena sudah didasari atas kebencian. Ambean itu bernafas, gitu ya. Bernafas ini lu salah. Gitu loh. Karena apa? Karena dasarnya adalah didasari kebencian. Maka sebagai bangsa, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, kita mesti harus selektif. Mana gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang mengarah pada disintegrasi nasional, mana yang gerakan-gerakan yang menciptakan harmonisasi nasional. Teman-teman semuanya, ya, saya sangat berpesan, terutama teman-teman Indonesia Timur, ya, teman-teman kampus-kampus besar, ya, kampus-kampus negeri, Hasanuddin, Makassar, ada Universitas Muslim Indonesia ya di Makassar itu. Ini harus betul-betul kita, teman-teman yang berada di sana, betul-betul objektif dalam menganalisa, memahami gerakan-gerakan transnasional yang kerap kali mulai masuk di kampus-kampus besar. Gerakan transnasional itu yang saya sebutkan tadi, radikalisme, intoleran, dan seterusnya. Nah, kalau tidak demikian, maka kita akan menjadi korban. Dan ini tidak boleh terjadi pada bangsa kita ini yang sudah yang sudah damai, sudah tentram, dan seterusnya. Saya kira begitu, Mbak Nafasri ya. Jadi kata kuncinya adalah humanisme dalam berpancasila itu penting. Terima kasih, Mbak Nafasri. Barangkali boleh ditambahkan oleh Vika, oleh Febri misalnya, bagaimana situasi di teman-teman Makassar, bagaimana moderasi beragama di Kupang misalnya. Saya pikir ini lebih mencair ya Mas Iqbal ya, kalau saling memberikan
memberikan situasi yang pernah dialami oleh teman-teman yang berada di daerahnya masing-masing, sehingga kami bisa saling mengerti meskipun lewat tatap maya. Begitu ya Pak Kuko ya, meskipun kita tatap maya ini seolah-olah tatap nyata ini. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Ramadan. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari peserta? Atau yang lain, silakan. Mau bertanya atau mau menanggapi? Boleh saya Mas Iqbal ya, Pak Kuko. Yang Makassar tadi Vika ya? Saya Universitas Udayana Bali, Pak. Yang Makassar Bali, itu Febrianti. Febrianti, Makassar ya. Coba dong ceritakan bagaimana kehidupan keberagaman di kampusmu barangkali gitu ya, atau di lingkungan sekitar ya. Karena jujur saja kalau di Makassar itu yang terakhir itu Halu Oleo ya. Halu Oleo itu ada teman saya di sana waktu itu sedang bekerja lalu bentrok ya, kebentrok di Halu Oleo itu kasusnya urusan satpam itu. Teman saya pas masang kerja di kampus itu. Nah, mungkin ini versi saya ya, barangkali tidak banyak tahu. Ya, barangkali Mbak Febri memberikan memberikan semacam inilah ulasan-ulasan singkat bagaimana kehidupan keberagamaan di sana, bagaimana situasi harmonisasinya. Ya, barangkali begitu Mbak Febrianti. Boleh dong kita sharing lah ya. Iya Pak. Kalau di kampus saya, kebetulan saya kuliah di Universitas Pessoa Makassar. Itu kampusnya lumayan nggak terlalu beragam juga sih, cuma memang banyak maksudnya suku yang kuliah di dalam, agama juga. Mungkin seperti kebanyakan kampus yang biasanya ya. Nggak ada yang signifikan sih, kayak maksudnya itu kalau soal kebudayaan cukup karena di sini tuh banyak yang dari luar Sulawesi juga, ada yang dari Jawa juga, ada yang bahkan ada dari Papua juga yang kuliah di situ. Terus kalau untuk orang-orangnya sendiri di situ mungkin karena kampusnya juga udah lama ya, jadi semuanya itu udah bisa saling menerima gitu Pak. Maksudnya bisa beradaptasi sama orang-orang yang berbeda kayak gitu Pak. Ya, oke ya. Di Makassar tadi Mbak Febrianti ya hampir sama lah dengan di beberapa daerah barangkali. Tapi mungkin juga ada percikan-percikan kelompok-kelompok kecil gitu ya yang mencoba untuk mengganggu, dan itu tidak bisa dipungkiri lah. Ada saja yang kelompok-kelompok gerakan transnasional itu ya. Oke, thank you Mbak Febrianti ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya malah Dripsi ini ya. Dripsi mana Dripsi? Dari mana ini? Saya dari Universitas Samratulangi Manado, Pak. Oh, Manado ya. Iya. Coba dong boleh ulasan sedikit bagaimana kehidupan keberagaman di sana gitu ya. Termasuk
moderasi beragamanya. Barangkali begitu, Mbak Tripsi, silakan. Oke, baik Pak. Kalau dalam lingkungan universitas kami kan Pak, kita kebanyakan mahasiswanya itu bukan hanya dari Pulau Sulawesi Pak, akan tetapi banyak juga dari Jawa dan dari Papua Pak paling banyak. Dan untuk kalau moderasi beragama kami sendiri cukup aman sih Pak. Mungkin karena kami udah biasa berteman dengan sesama berbeda agama, jadi lain kali kami cukup contohnya Pak kayak mengingatkan ke teman kayak kasar, sholat sana. Jadi kalau ada kegiatan atau apapun yang terkait organisasi, terus sementara ini mau sholat, jadi kita berhenti dulu mau sholat, diingatin sama yang nonis. Begitu juga kalau yang nonis yang Islam ingatkan kita yang nonis untuk masuk gereja. Jadi kayak udah biasa gitu Pak, karena kami memandang kita semua itu sama, dan kalau nggak mau kita banyak berkelahi tentang agama, ya kita harus mencintai kedamaian itu Pak. Kalau untuk ruang lingkup Manado sendiri cukup aman Pak, karena di Manado sendiri itu punya namanya moto Torang Samua Basudara, karena tidak melihat dari perbedaan agama, maka kita semua itu bersaudara, biarpun kita berbeda agama. Jadi nggak cukup banyak Pak kalau permasalahan soal agama di sini. Mungkin ada beberapa Pak yang karena ya seperti Bapak bilang tadi, nasional itu yang mungkin ada sedikit bagi kelompok-kelompok kecil, tapi untuk sampai sekarang ini tidak terlalu besar begitu Pak. Mungkin sekian dari sharing dari saya. Oke, ya. Ya, oke, terima kasih sharingnya. Barangkali saya kembalikan ke Mas Iqbal sama Pak Kuku ya, untuk kemudian ada hal-hal yang perlu diperkuat barangkali baik Mas Iqbal maupun Pak Kuku sebagai dosen pembimbing ya, dosen pembimbing modul, atau dari peserta ini barangkali ada Rahmat Nur ini barangkali yang baru join ini ya. Saya kembalikan ke Mas Iqbal ya. Silakan Mas Iqbal. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Ramadan dan Mbak Tripsi juga, karena durasinya juga sudah selesai. Mohon maaf sekali karena kalau di waktu Indonesia Tengah sudah pukul 10, sudah malam. Apalagi kalau ada yang di Papua juga sudah pukul 11. Ya, terima kasih atas semuanya yang sudah hadir, juga Pak Ramadan sudah menyiapkan materi yang begitu menarik untuk didiskusikan pada refleksi ke-6 pada kali ini ya. Terima kasih banyak juga Pak Kuku dan para peserta modul Nusantara yang masih konsisten meskipun terkendala sinyal maupun terkendala waktu juga. Foto dulu Mas. Oh iya, kita dokumentasi dulu untuk on cam semuanya ya. Nah, pasti sakit ya. Rahmat Nur, silahkan dinyalakan jika memungkinkan, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ya, kita foto ya, hitungan ketiga ya. 1, 2. Bebas. 1, 2. Oke, terima kasih. Monggo di closing Mas Iqbal. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Pak. Ya, mantap, luar biasa ya. Modul Nusantara ini pilot project yang keren. Ya, terima kasih semuanya Mas Iqbal, Pak Ramadan, Vika tetap setia, Tripsi tetap konsisten, Febrianti tetap komitmen, Nafasri meskipun sakit tetap ikut bergabung, cepat sembuh ya. Rahmat Nur meskipun berusaha gabung, sinyalnya juga luar biasa, tapi perjuanganmu juga tidak kalah kuatnya juga. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Oke. Salam Pancasila. Selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak. Oke. Terima kasih Pak.
Terima kasih semuanya.